Selamat datang di channel Waro Samarinda. Hari ini saya akan membagikan pengalaman menarik buat Anda semua setiap saya bekerja. Apabila Anda suka, jangan lupa tekan like, oke, dan tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat menonton. Oke pemirsa, sekarang saya akan menghadapi kulkas 2 pintu merek Sharp ya, yang gejalanya yaitu kerusakannya itu pendinginnya itu kurang normal atas bawah. Mari kita lihat sama-sama bagian dalam. Dan bagian dalam seperti ini. Ini keras tapi sebagian tidak bisa beku seperti ini. Dan kalau bawah masih ada dinginnya teman-teman ya. Berarti ini terusan di sini saya melihat lagi kipas lagi mati teman-teman ya. Mungkin lagi proses pencairannya. Kita putar aja bagian timernya. Kita akan memutar bagian timer teman-teman. Mungkin ini proses pencairan karena semuanya ini mati, mulai kompresor, kipas. Sekarang hidup, kipas hidup, kompresor hidup. Tapi saya akan melihat, saya tidak langsung curiga ke dalam freezer atau timer teman-teman. Masalahnya semuanya sudah saya ganti dengan yang baru ya. Tapi kulkas ini masih belum normal dinginnya. Saya akan melihat bagian belakangnya seperti apa. Mari kita lihat sama-sama. Dan di sini saya melihat di penampungan air ini seharusnya kering ya teman-teman ya. Dan di sini terisi air. Dan pertama kali saya tangani di sini airnya penuh. Berarti permasalahan ini bukan cuman hanya di timer ya, jadi ada permasalahan ada di kompresor. Saya akan melihat bagian PTC. Kemarin sudah saya lihat itu ada protek di bagian belakang dan kipas hidup, kompresor mati yang saya ketahui kemarin. Tapi ini saya datang kebetulan pas proses pencairan, jadi prosesnya lagi posisi di defrost ya teman-teman ya, bukan di kompresor. Jadi kalau untuk pendinginnya kulkas ini sebetulnya masih bagus, cuman dia ada kendala ada di PTC dan overloadnya ya teman-teman ya. Nanti saya akan menambahkan kapasitor ya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan kapasitor. Dan di sini saya membawa kapasitor 10 mikro, ada 16 mikro dan ada 5 mikro. Nanti saya akan coba satu persatu mana yang cocok, nanti baru saya pasang seperti itu ya. Dan di sini saya lihat sepertinya tidak menggunakan kapasitor teman-teman ya. Saya akan tambahkan kapasitor. Jadi untungnya apa ditambahkan kapasitor ya teman-teman ya. Dan satu untungannya untuk mempertahan daya, maksudnya daya awetnya kompresor ya. Dan kedua, dan bisa menurunkan tegangan atau menurunkan daya konsumsi dari listriknya teman-teman ya. Dan di sini saya akan buang dulu air yang ada di penampungan belakang. Sekarang saya akan cabut dulu teman-teman, karena saya kemarin sudah mengetahui itu ada protek di bagian belakang ya teman-teman. Di bagian overload itu protek, mungkin PTC sudah tidak normal ya bekerjanya. Jadi saya akan bongkar saja PTC bagian belakang di sini. Bagian PTC sudah saya buka teman-teman, dia tidak menggunakan kapasitor, maka saya tambahi kapasitor ya teman-teman ya. Dengan overloadnya saya ganti yang baru, dan PTC nya juga saya ganti yang baru ya teman-teman ya. Jadi supaya semuanya bisa normal, bekerja normal seperti sedia kala. Kita lepas dulu bagian PTC nya, lalu bagian overloadnya kita congkel. Tapi untuk melepaskan ini harus dicongkel ya teman-teman, jangan asal langsung ditarik. Biasanya kalau langsung ditarik itu patah nih. Kita
Kita congkel pelan-pelan seperti ini cara mencongkelnya. Harus menggunakan obeng tipis ya teman-teman ya. Kita sangat hati-hati membukanya. Sudah saya buka teman-teman. Sepertinya untuk overloadnya masih bagus, tapi sini sudah ada kebakar ya bagian belakang di sini. Sudah sedikit retak agak kebakar. Dan di sini kita cek aja PTC-nya apakah rusak PTC-nya. Kita lepas dulu. Dan harus menggunakan congkel ya untuk melepaskan ini. Masalahnya ini ada kaitannya. Di sini saya akan mengetes PTC, tapi saya tidak membawa apometer. Ternyata apometer ketinggalan untuk mengetahui rusak atau tidak dengan cara membuka seperti ini ya teman-teman ya. Kita congkel pelan-pelan di sini ada kaitannya. Dan cara membukanya seperti ini teman-teman. Di sini ada, tapi untuk PTC ini beda-beda ya teman-teman cara membukanya. Tidak sama. Dan ini saya lihat PTC-nya masih bagus teman-teman. Nanti kita ganti overloadnya saja ya. Dan di sini sudah kaki 2, tinggal pasang kapasitor saja. Di sini saya untuk mengetahui ampere yang rendah, saya menggunakan kabel yang lain dulu. Saya tidak menggunakan kabel bawaan kulkas. Dan seperti ini yang biasa saya lakukan tiap hari ya, buat teman-teman yang masih pemula mau belajar kulkas juga caranya sama ya, harus seperti ini supaya apa, supaya kita aman ya, jadi supaya listrik tidak mengalir ke mana-mana. Oke teman-teman, di sini sudah saya pasangkan ampere meter dan kapasitor ukuran 6 mikro ya. Kita lihat saja ampernya ada berapa di kompresor sini ya. Apabila nanti ampernya ada 6 mikro atau 0,5 atau 0,6 berarti ampernya bagus ya teman-teman ya. Kita cek dulu. Di sini 0,6 teman-teman ya, berarti untuk ampernya sangat-sangat bagus dia. Jadi saya akan mencoba saya pasang dengan PTC bawaannya ya teman-teman, ada berapa ampere. Ini 0,5 teman-teman, berarti dia sangat-sangat irit untuk kulkas ini ya. Apabila sudah saya pasangkan kapasitor 6 mikro, di sini 6 mikro ya, maka sangat-sangat irit. Buat teman-teman semuanya, apabila menemukan kulkas yang sudah rusak ada di overload di sini ya, harus ditambahkan kapasitor ya teman-teman ya, supaya untuk sistem kerjanya kompresor ini lebih ringan. Dan pertama lebih ringan, dan daya usianya kompresor juga tahan lama, dan kedua juga menghemat listrik ya teman-teman. Listriknya yaitu dayanya semakin turun seperti itu ya teman-teman. Dan di sini saya temukan tuh ada kebakar di bagian overloadnya teman-teman. Nanti saya akan ganti overload yang bagus ya di sini ya. Dan di sini 0,4 teman-teman ya. Jadi sangat-sangat irit buat kompresor ini ya. 0,4, 0,3. Berarti sangat-sangat bagus cara bekerja kompresor ini. Saya akan mencoba menggunakan PTC bawaannya ya teman-teman, ada berapa ampere nanti kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, di sini saya sudah memakai PTC bawaannya, nanti kita lihat sama-sama ada berapa ampere ya. Tapi ini habis saya nyalakan, saya diamkan sebentar ya teman-teman supaya normal lagi cara kerjanya kompresor. Oke teman-teman, sudah saya diamkan beberapa saat. Tadi saya akan mencoba untuk menyalakan kompresor ini ya teman-teman ya. Ada berapa ampere kita lihat sama-sama.
Perhatikan teman-teman, ada 9 ampere, 8 ampere, 9 ampere ya teman-teman. Berarti ampernya sangat-sangat tinggi, betul, tinggi banget. Pantesan kalau kompresor ini sering protek ya teman-teman. Seharusnya dia 6 ampere, 0,6 ampere ya teman-teman. Ini 0,7, 0,8, 0,9 ya tadi ya saya lihatnya. Karena ini sudah berjalan dia 0,7, 0,8. Tapi setelah saya pasang kapasitor tadi menunjukkan 0,3, 0,4 ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat irit banget, dan turun dayanya ini lebih dari separuh ya teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, langsung saya pasang kapasitor saja, kita tidak lama-lama untuk perbaikan ini ya. Sudah saya temukan kasusnya. Dan buat teman-teman semua, apabila menemukan kulkas 2 pintu yang di belakangnya di sini airnya penuh sampai tumpah-tumpah ya teman-teman. Jadi permasalahan kulkas ini ya macam-macam ya, bukan karena dari belakang di sini. Kadang kasusnya itu ada yang di pintunya kurang rapet atau deprosnya. Biasanya kalau penyakit ada di depros itu, depros atau timer itu di sini kering teman-teman, tidak ada air sama sekali ya. Apabila kita temukan banyak air di belakang itu ada kasus di bagian kompresornya, yaitu di bagian PTC dan overload ya. Di sini PTC sama overload langsung saya ganti dengan yang baru, dan PTC kayaknya masih bagus, saya tidak perlu mengganti PTC seperti itu. Oke teman-teman, saya akan ngasih tahu cara pemasangan kapasitor seperti apa ya. Jadi untuk kapasitor ini, untuk jalur dari PTC nya kita potong saja di sini ya. Kita potong seperti ini. Sudah kita potong ya, kita gunting, kita tang seperti ini. Kita potong bagian jalur PTC, kita potong. Ini sudah saya potong ya. Sudah saya kupas. Saya kupas seperti ini ya teman-teman ya. Lalu setelah kita kupas, kita pasangkan kapasitor di sini ya. Ini buat teman-teman yang masih bermula mau belajar kulkas. Dan seperti ini caranya. Dan kita gabungkan saja kapasitor ya, kaki kapasitor di kabel yang saya potong tadi. Kita gabung seperti ini. Lalu kita gabungkan lagi jadi satu seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita ikat yang kuat-kuat, lalu kita solasi ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal kasih solasi. Dan ini masih ada satu kaki lagi teman-teman. Di sini tidak menggunakan kapasitor, tapi di sini sudah menggunakan kaki 2. Jadi kita tidak susah untuk mengganti PTC yang berkaki 2 ya teman-teman ya. Lalu dan di sini saya sudah sediakan kaki ya, kaki bekas di sini, songket bekas, tapi masih bisa dipakai. Langsung kita pasang songket yang di bagian kaki sampingnya seperti. Untuk kaki di sini tidak boleh dirubah ya teman-teman, harus posisi tempatnya seperti kaki yang bawaan dari pabrik ya. Dan di sini ada nomor 1, 2, 3, 4 ya, di kaki nomor 2 di sini ya teman-teman. Langsung kaki satunya kita pasang songket seperti ini ya. Kita pasang songket, lalu songket ini dihubungkan dengan kapasitor di sini seperti ini cara pemasangannya. Lalu kita ikat, lalu kita solasi ya teman-teman ya, seperti itu. Kepencet lagi. Oke teman-teman, perbaikan ini sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Warung Samarinda sampai selesai, dan terima kasih yang selalu memberi support di channel Warung Samarinda. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya ya, tekan like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng supaya tidak tertinggalan video terbaru saya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalam.